Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the English Ujian Sekolah Preparation. For today's activity, we are going to discuss about some questions that will be available or will be tested on your test tomorrow. Oke, hari ini kita akan membahas soal-soal yang kemungkinan besok akan muncul di ujian sekolah kalian. Oke, so pastikan kalian menyimak penjelasan dari Mr. Alam dengan baik, and please don't forget to subscribe. Kayak subscribe, jangan lupa subscribe, okay? And if you have some if you need some explanation from me, you can text me or probably you can text Miss Sri Juniarti as well, okay? So let's start our first session, okay? Well, for the first one, is we are going to discuss about the question or some topics that will be uh, from grade 7, which is the first one is you will have to identify a dialogue, and then you need to find some information about the dialogue. Oke. Jadi soal kelas 7 yang pertama adalah kamu akan mendiagnosa sebuah dialog dan kamu akan diminta untuk menentukan informasi-informasi yang ada di dalam dialog tersebut. Dalam hal ini biasanya terkait dengan pekerjaan seseorang. Oke. And the second one is the topic is about descriptive text atau teks deskripsi, di mana kamu juga harus mencoba untuk memahami teks-teks yang ada di dalam teks deskripsi itu dan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan. Oke, for your information, setelah sesi melalui YouTube ini juga kalian dapat mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di quizzes. Oke, linknya nanti akan dikirimkan di grup kelas masing-masing. Oke, let's check the first topic of grade 7. Mari kita coba cek materi di kelas 7. Oke, materi yang pertama atau dialog yang pertama, so this is a dialogue between Ain and Lan. Oke, ada Ain yang berbicara dengan Lan. Oke, Ain said that, "How's your day?" Kata si Lan, "Pretty bad. I just got two customers for the last 6 hours and bla bla bla," ya. Kalian bisa baca di sebelah kiri atau kanan kalian ya. Oke, ada dialognya. Oke, antara Ain dan Lan. Nah, di sini kalian diminta untuk di soal pertama, what is Ain and Lan's occupation? Probably. Occupation di sini, oke. Apa kira-kira pekerjaan si Ain sama si Lan berdasarkan dialog yang sudah diberikan, oke. The first one or the first option is A, courier, B, chef, C, online ojek, or D, driver. Oke. Dari dialog yang di sini, ngomongin bla 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 bla, kira pekerjaannya si Ain sama si Lan apa nih? Oke. Berdasarkan dialog di sini, apakah dia kurir, kurir paket, yang kedua chef atau koki, yang ketiga adalah ojek online, atau yang D, yang pengemudi atau driver. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana? Oke. Kalau melihat dari sini, clue-nya adalah ada di si Ain sama si Lan ini ngomongin customer ya. Kira-kira customer-nya ini siapa? Dia bilang, kata si Lan, "I just got two customers for the last 6 hour." Gue baru dapat 2 customer nih dalam 6 jam terakhir. Kemudian si Ain ngomong, "Kalau gue baru dapat 5 customers just in 2 hours." Gue alhamdulillah udah dapat 5 customer dalam waktu 2 jam. Oke, jadi si Ain lebih dapat banyak customer nih. Jadi kira-kira customer-nya apa sih? Di sini customer-nya adalah tugasnya jadi yang bagian ini, "You are right. Look, I got an order to pick up someone." Aku baru dapat order. Order ini pesanan atau customer to pick up someone, untuk menjemput seseorang. Kemudian kata si Ain, "Same here, I got an order to buy some food." Sama nih, gue punya juga dapat order nih, gue disuruh beli makanan-makanan. Jadi kira-kira pekerjaan apa nih yang tugasnya adalah menjemput atau membeli makanan-makanan. Nah, di sini sudah bisa ditebak ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C, online ojek. Oke. Number 2, why Lan had less order? Kenapa si Lan ini
punya, order yang lebih sedikit daripada si Ain, oke. Di sini clue-nya ada di kalimat si Ain yang ngomong nih. "I guess it was because the system algorithm, we can do nothing." Oke. Kayaknya itu karena algoritma sistemnya deh, we can do nothing, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Kira-kira yang mana? Yang A, he was suspended, dia suspend atau dikena sanksi kali ya. B, the system decision, sistem keputusan sistem. C, he was impatient, itu karena si Lan-nya ini orangnya nggak sabaran. Kayak siapa nggak sabaran ya? Kayak kayak guru bahasa Inggris, guru nggak sabaran pengen cepet beres. Hah, kidding. Yang D, the manager of company, keputusan dari manajer perusahaannya. Nah, di sini karena ngomongin systems algorithm dan di sini nggak ada nih di antara A, B, C, dan D yang ngomongin algorithm, maka yang paling mendekati adalah yang A nggak mungkin, yang C nggak mungkin, yang D juga nggak mungkin. Jadi yang paling tepat adalah yang B, the system decision. Oke. Lanjut nomor 3, from the dialogue we know that, dari dialog ini kita tahu bahwa nah kalau ketemu soal kayak gini, kalian, cuma harus menentukan pernyataan yang salah, oke? Jadi kalau pernyataan yang salah jangan kamu pilih, oke? Yang pertama, Ain and Lan are best friends. Si Ain sama si Lan ini teman baik. Ada nggak di sini kalimat yang menyatakan bahwa mereka teman baik? Nggak ada, berarti yang A nggak mungkin, oke? Lan had more customers than Ain. Si Lan punya lebih banyak pelanggan daripada si Ain. Salah ya, tadi sudah, baca dialognya yang lebih banyak itu si Ainnya. Yang C, the system is not fair. Sistemnya nggak adil. Nah, di sini sudah dijelaskan bukan tidak adil, tapi memang algoritma sistemnya seperti itu dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, oke? Dan yang D, Lan probably got one customer in 3 hours. Lan kemungkinan dapat satu customer dalam 3 jam. Nah, di sini ada petunjuknya yang di kalimat kedua. Pretty bad. I just got 2 customers for the last 6 hours. 2 customer dalam waktu 6 jam atau dalam kalimat matematikanya 2/6. Nah, di mana 2/6 ini sama dengan 1/3 atau 2 customer dalam waktu 6 jam ini sama saja dengan 1 customer dalam setiap 3 jam. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke. So for the first topic which is grade 7, kurang lebih ada 5 soal untuk materi dialog seperti ini. Kesulitannya tidak terlalu sulit, cuma memang kamu harus, mempelajari kosakata-kosakata yang kemungkinan mungkin dan juga, type of the occupation, oke, atau jenis-jenis pekerjaan yang mungkin muncul. Jadi bisa dibuka lagi materi-materi di kelas 7 dulu ya, yang dulu dipelajari sama Mister Fatih or Miss Sri, oke. Ini ada burung juga nih, sedang mengikuti perjalanan kita pada, siang hari ini. Oke, yang belum subscribe, subscribe ya. Oh ya ya, ada yang mau dapat nilai tambahan, kalau mau dapat nilai tambahan jangan lupa komen juga ya, komen di, apa, di kolom bawah komen, nanti Mister kasih nilai tambahan, oke. Let's go to the next topic which is about descriptive text ya. Nah ini, materi yang kemarin di kelas mungkin sudah disampaikan mirip dengan report text, oke. Tapi sebelum ke sana bedanya di mana nanti mungkin akan lebih dijelaskan, di akhir-akhir waktu ya, karena report text ada di materi kelas 9. Okay, so the first one is, the text on your left or your on your left. My room is my favorite place in my house. It is my private space in my life. My room is in second floor next to my big sister's room. My room is painted light gray. There is a big bed inside my room where I sleep every day. I put some pictures on my desk that are my family picture, my picture with my friends, and my picture with my pet, Luna, a Persian cat. I also have drawers where I put all my clothes inside. My room is not big, but it is the best place in my house for me. Question. Nah, di soal untuk teks deskriptif, di soal US besok juga kalian akan diminta untuk, menentukan judul ya, judul yang paling tepat untuk teks yang diberikan. Kita coba cek opsi yang pertama.
Judul yang paling tepat untuk teks berikut ini apa? Yang pertama, "My lovely house." Apakah dia ngomongin rumahnya? No, dia nggak ngomongin rumahnya. My bedroom, apakah dia ngomongin bedroom-nya? Iya, dia ngomongin bedroom-nya ya. Di sini dia ngasih deskripsi dan ngasih personal opinion about, bedroom-nya. C, my private house, rumah pribadiku. Lagi-lagi ngomongin house di sini dan bukan ya, di sini bukan ngomongin house. Dan yang D, my private life, kehidupan pribadiku. Enggak, di sini dia nggak ngomongin kehidupan pribadi dia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang my bedroom. Oke. Next, number two, who is Luna? Nah, ini gampang banget. Luna itu siapa? Di sini udah dijelasin. And my pictures with my pet, Luna, a Persian cat. My pet, ya udah jelas. Jadi jawabannya yang D, oke, his pet. Nah, ini untuk soal nomor 3 ini pasti muncul di, jenis monolog teks. Oke, ada descriptive text, ada recount text, procedure, label, dan semacamnya. Oke, ada pasti soal yang bentuknya nomor 3 dan tidak selalu tulisannya the text is written to, oke. Jadi ada tipe lainnya misalkan the text aims to, kemudian what is the purpose of the text, what is the goals of the text, itu sama halnya dengan pertanyaan atau soal seperti the text is written to. Apa tujuan penulisan dari teks berikut ini? Yang pertama, give detailed information of a bedroom, memberikan informasi detail sebuah kamar tidur. B. Describe a bedroom in general, mendeskripsikan kamar tidur secara umum. Yang C. Give a specific description of a bedroom, memberikan deskripsi spesifik dari sebuah kamar tidur. Dan yang D. Amuse the reader by telling a bedroom's description. Yang D. Menghibur pembaca dengan menceritakan deskripsi sebuah bedroom. Nah, di sini clue-nya adalah kamu bisa catat ya, nanti, mungkin beberapa sudah mencatat. Kalau dia jenis teksnya deskriptif, clue-nya adalah specific description, oke? Jadi cari yang ada kata-kata spesifik atau describe something in specific, oke? Nah, di sini salah satu opsi yang paling masuk akal adalah yang C, yang give a specific description of a bedroom, oke? Jadi jawabannya adalah yang C. Tolong dicatat dan diperhatikan baik-baik karena besok pasti muncul, oke? Nah, clue-nya di sini adalah sekali lagi untuk teks deskriptif adalah you need to, let's say the first one is you have to find out some information. Kamu harus cari beberapa informasi yang ada di sini terkait dengan memang yang pertama adalah informasi-informasi tersurat seperti di sini nanyain, "Luna, Luna itu siapa sih?" Kayak gitu. Atau yang pasti muncul besok juga itu soal seperti soal nomor 3, oke. The text is written to, teksnya ditulis untuk, jadi tujuan penulisan teks, oke. Silakan dicatat, dipastikan kalian menguasainya sehingga besok nggak terlalu sulit, oke. Ini si burungnya masih mengikuti kita, jadi burungnya masih semangat untuk terbang, Mister harap kalian juga masih semangat, oke. Itu materi yang pertama, materi kelas 7 dengan tingkat kesulitan yang cukup mudah, oke. Let's go to grade 8. Nah, ini materi kelas 8 ya. Materi kelas 8 ada 2. The first one is greeting card and the second one is recount text, oke. Waktu TO kemarin ada modals ya. Nah, untuk modals di US ini tidak dimasukkan. Jadi yang ada hanya greeting card dan recount text. Jadi greeting card ada 2 greeting card dan recount text-nya ada 1 teks recount untuk yang muncul besok pas US, oke. Now let's go to the, greeting card. Mari kita mulai untuk soal greeting card, oke. Di sini ada sebuah greeting card di sebelah kiri, the first one, "It is very hard for Mister Itachi." It is very hard, ini agak sedikit wibu, nggak apa-apa ya, agak sedikit wibu. For Mister Itachi, it is very hard to find a word to describe how impactful your present for us. A lot of silly things happened in your class, yet it taught me everything in my life. Thank you for being a wonderful teacher. Happy Teacher's Day. Oke. Nah, di sini, si Itachinya udah ngeluarin Amaterasu tuh, di situ udah ada apinya. Jadi burungnya sudah terbakar, sama seperti kalian juga semangatnya juga sudah mulai terbakar. Semoga tidak ada yang panas hatinya ya.
Kita mulai, the first one, who is the writer of the text? Kira-kira siapa yang, nulis, teks ini ya. Jadi pas besok juga soal kelas 8 untuk US greeting card, you need to identify the writer or the receiver ya. Kamu besok harus bisa menentukan siapa yang nulis atau, siapa penerima dari greeting card yang, ditulis, oke? Di sini, nah ini ada opsi yang paling masuk akal, yaitu yang A, a human. Buat kamu yang pilih opsi A, tolong segera bertobat ya. Karena yang A itu ya kan jelas Pak yang nulisnya manusia. Iya, tahu tapi bukan kayak gitu konteksnya. Sudah pasti human, tapi di sini meminta untuk kamu mengidentifikasi hubungan antara si penulis dan si penerima. Oke. Yang B, a teacher, apakah seorang guru? Yang C, Mr. Itachi, atau yang D, Itachi student, muridnya si Itachi. Oke. Eee, ini berhubungan dengan soal nomor 2. Oke. Jadi nomor 2 ini ada hubungannya dengan nomor 1. The text is written to celebrate, sama seperti soal US besok, kamu juga diminta untuk, menentukan tujuan penulisan greeting card. Dia ditulis, untuk tujuan apa? Pertama, teacher's birthday, teacher's day, new house, atau graduation, oke. Di sini udah jelas banget nih, gampang banget. Kamu kalau salah jawab nomor 2 nih, kamu kayaknya harus bertaubat kamu ya. Di sini udah ada nih kalimat pendukungnya di akhir, Happy Teacher's Day, maka jawabannya yang B, Teacher's Day. Karena di sini dibuat atau ditulis untuk memperingati Hari Guru, otomatis maka yang nulisnya biasanya murid ya. Di sini yang murid adalah yang D, Itachi's student. Oke. Nah, siapa penerimanya? Penerimanya adalah Mister Itachi di sini. Oke. Nah, lanjut nomor 3. How is the character of Mister Itachi? Dari dialog atau dari greeting card ini kira-kira bagaimanakah karakter Mister Itachi? Yang A, funny and wise, lucu dan bijaksana seperti Mister Alam. B, silly and temperament, agak kocak dan juga gampang marah. Yang C, honest and handsome, jujur dan ganteng, lagi-lagi sama seperti Mister Alam. Yang D, responsible and talkative, bertanggung jawab dan cerewet. Nah, bertanggung jawabnya seperti Mister Alam, kalau cerewetnya enggak ya, Mister orangnya pendiam. Jadi yang mana jawabannya? Antara, di sini kita dapat menentukan ada clue di sini. A lot of silly things happen. Banyak hal-hal kocak terjadi in your class, di kelas kamu. Yet, tapi it taught me everything in my life. Tapi itu mengajariku banyak hal di dalam hidup. Jadi di sini silly, silly di sini lebih ke funny, kemudian tapi bisa mengajarkan banyak hal. Wise, wise itu bijaksana. Jadi jawabannya yang nomor 3 adalah yang A, oke. Nah, untuk greeting card kategorinya juga masih kategori yang sangat mudah. Jadi besok kamu diminta untuk mengidentifikasi yang pertama, penulisnya siapa, penerimanya siapa, yang kedua, tujuan teks yang ditulis dalam rangka apa, apakah ulang tahun, apakah punya rumah baru, apakah baru menikah, apakah baru lulus, atau baru diputusin mantan. Nggak termasuk yang itu. Dan yang ketiga, kamu diminta untuk menentukan, informasi surat dari, greeting card yang ditulis, oke? That's it for greeting card. Yang belum subscribe, subscribe. Awas belum subscribe kamu ya. Next, ini burungnya sudah terbakar ini, kasihan dia. Dia butuh hiburan. Kita lanjut ke materi kedua, untuk kelas 8. Which is about recount text, oke. Nah, burungnya dia masih terbakar, masih semangat artinya ya. Untuk teks yang muncul besok, spoilernya adalah teks yang pernah dipelajari waktu kalian kelas 8. It could be with Mister Haris or with me. Ada mungkin teksnya sudah pernah dipelajari oleh Mister Haris dan juga mungkin yang sama Mister Alam juga sudah pernah dibahas, oke. Jadi kamu bisa buka-buka lagi tuh ya, materi-materi waktu kelas 8. Oke, so the first one, mungkin ini kamu masih ingat juga ya waktu kelas 8 tuh. Vandra visited his town in a village. It was his first experience of traveling by train, but he enjoyed it. He arrived at the railway station at 3 p.m. His aunt's house was not far from the railway station,
so he decided to go there by horse cart. Oke. Jadi ini bisa kamu baca nih sisa dialognya, kemudian kita coba bahas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari dari teks ini. Oke, the first one, how is the character of the rider? Bagaimana karakter dari si rider, dari pengendara ya, atau supir horse cart di sini ya. A, hard worker, pekerja keras. B, rebellious, rebellious itu pemberontak. C, honest, jujur. D, always gave up, selalu menyerah. Kira-kira yang mana jawabannya? Kalau kamu sudah baca, dia itu orangnya adalah yang di sini, work hard. Nih ada kalimatnya ya. As a mother, she was willing to work hard. Sebagai seorang ibu, dia mau bekerja keras untuk her children's education, untuk pendidikan anak-anaknya. Jadi yang jawaban paling tepat adalah yang A, hard worker. Oke. Lanjut yang nomor 2, ini soal wajib ya, yang sama tadi Mister sampaikan di sesi sebelumnya bahwa tujuan dari penulisan teks dari recount apa? A, tell a past story for amusement, menceritakan cerita di masa lalu untuk kesenangan. B, retell a past experience of someone, menceritakan pengalaman pribadi seseorang di masa lalu. C, entertain someone by telling a story, menghibur seseorang dengan menceritakan sebuah cerita. D, give a story in the past, memberikan sebuah, cerita di masa lalu, oke. Ini juga bisa kamu catat untuk teks recount, yaitu jenis, tujuannya adalah yang, menceritakan, kejadian, masa lalu seseorang, oke. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B, oke. Tidak ada amusement-nya, oke, karena kalau amusement ini berhubungan dengan teks naratif, oke. Jadi kalau dia apa namanya tadi, text recount, ya jadi hanya sebatas retell a past experience. Jadi menceritakan ulang aja, retell-nya, oke. Nah, yang nomor 3, from the story we know that, dari cerita ini kita tahu bahwa ini sama seperti soal yang tadi, tinggal dicari, pernyataan yang paling tepat, oke. Yang A, Vandra had 3 children. Vandra punya 3 anak. Salah, karena yang punya anak bukan Vandranya, tapi si rider-nya, oke. Vandra's aunt was a horse car rider. Ternyata rider-nya itu adalah bibinya si Vandra. Jadi plot twist nih. Ternyata dia naik delman yang dikendarai oleh bibinya. Bibinya ternyata menjadi pengendara delman. Wow, plot twist. Tidak, karena di sini tidak ada keterangan satupun yang menceritakan bahwa ternyata rider-nya itu adalah bibinya si Vandra. Oke. C, Vandra's aunt live in a village. Bibinya si Vandra tinggal di sebuah desa. Betul ya, di sini ada di bagian pertama, di bagian orientation. Vandra visited his aunt in a village. Oke, jadi yang C legit ya, benar ya. Yang D, Vandra wanted to be a great woman. Vandra pengen menjadi great woman. Di sini tidak ada kata-kata yang menyatakan itu dan ditambah si Vandra ini laki-laki ya. Jadi gak mungkin Vandra ingin menjadi great woman. Oke, itu namanya L PG ya, LPGT ya, jadi nggak boleh. Jadi Vandra itu laki-laki. Jadi dia nggak mungkin jadi great woman. Oke. Dari mana Mister tahu Vandra itu laki-laki? Karena di sini dia menggunakan kata-kata his nih, his own, his, he di sini juga. Oke, jadi dia laki-laki. Oke. Itu untuk teks recount. Nah, untuk teks recount mungkin yang perlu kamu kuasai adalah, fokusnya adalah di, memahami informasi yang ada di dalamnya ya. Ditambah untuk soal nomor 2 pasti muncul, tinggal kamu dikuasai saja, cari opsi yang retail, a past experience. Oke, seperti itu. Ini materi kelas 8. Jadi, kita akan lanjut ke, sesi terakhir atau materi terakhir di kelas 9. Oke. So, wah nih udah ada ledakan-ledakan nih, artinya sudah puncak permasalahan nih. Jadi materi US besok kebanyakan mengambil materi dari kelas 9, oke. Materi yang pertama yang akan muncul adalah label, materi semester 1, second one is procedure tag, materi kelas semester 1 juga.
Wish, hope, agree, and disagree itu juga materi semester 1. The fifth is narrative text, teks naratif, dan yang terakhir adalah report text ya, ada teks report. Untuk naratif teks besok nanti ada 2 teksnya ya, spoiler, naratif sama report teksnya ada di buku paket Quadra. Oke, jadi kamu bisa pelajari, semua teks yang ada di buku paket Quadra ya. Naratif itu ada 2 teks, jadi satu teks muncul di PG 5 soal, satu teks lagi muncul di benar atau salah 5 soal. Oke, untuk report teks hanya satu teks saja. Oke, let's start the first one which is about label ya. Mari kita coba soal yang pertama tentang label. Ini juga sudah nih burungnya sudah mulai kelelahan, dia sudah mulai berbaring ini, udah mulai tidur-tiduran. Sepertinya ini menggambarkan kalian juga ini yang sedang menonton YouTube-nya sambil tidur-tiduran sampai ya mirip seperti itulah ya. Nih, jangan abaikan burung ini karena dia akan menemani kita sampai akhir, teman-teman. Oke. Grade 9 label. Eee, di sini sebelah kiri mungkin pernah muncul dulu ya, ini sedikit Mister Ubas, informasi-informasinya. Kikozyme Gojode SP, your cough remedy. Nito 200 ml, prescription only medicine, bla 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 bla. Oke. Kita lihat yang pertama, what kind of product it is? The first one detergent. Oke, apakah dia sabun? Bukan. Oke, karena di sini clue-nya adalah cough remedy. Cough, batuk ya, obat batuk. B, medicine. Sudah jelas ya, pasti yang B. C, snake, ular. Awas, besok jangan tertukar antara ular dengan snack, makanan ringan ya. Ini ular nih. Apakah Kikozain Gojo DSP ini adalah seekor ular? Oh, tentu saja bukan ya. Tidak mungkin menjadi seekor ular karena tidak nyambung. Oke. Yang D, soft drink, minuman lunak, bukan. Minuman soft drink itu artinya yang sejenis-jenis minuman ringan lah ya, kayak gitu. Yang mana yang jawaban yang paling tepat adalah yang B, obat. Karena di sini ada, cough remedy. Besok pas US kalian juga diminta untuk, menentukan produknya ya. Jadi, produk dari label itu apa? Apakah makanan, minuman, atau memang tadi deterjen, apakah ular, atau apalah, pokoknya lihat aja besok. Number two, tujuan penulisan teks sama seperti soal-soal sebelumnya. Untuk label, ini yang A, describe something in general. Describe something in general ini report text ya, boleh dicatat tuh. Kalau mendeskripsikan sesuatu secara umum, maka dia masuknya report, oke. Retell a past detailed information. Menceritakan ulang, informasi detail di masa lalu, bukan, karena bukan itu. C, give a detailed pictures of a product, memberikan detail fitur-fitur secara detail. Apakah di sini ada fiturnya? Tidak, karena fitur-fitur itu biasanya erat dengan produk elektronik, ya. Jadi yang paling tepat adalah jawabannya yang D, give a detailed information. Jadi untuk label, clue-nya adalah detailed information. Tanpa ada, embel-embel retail atau ada pasnya. Oke, cari aja yang give detailed information, itu udah pasti jawaban untuk soal label, oke. Mari kita lanjut nomor 3. The third question, how much is the maximum dosage in a day for 1 to 6 children? Maksudnya, dosis maksimum untuk anak umur 1 sampai 6 tahun ya, ini 1 sampai 6 dia sekali minum itu 2 sendok teh. Kemudian karena yang ditanyain maksimum, berarti yang di bawah nih, don't give more than 5 doses in 1 day. Maksimal berarti 5 dosis, 5 kali minum dalam sehari. Karena sekali minumnya dia 2 sendok teh, berarti maksimal 5 kali 2, 10 teaspoonful. Jadi jawabannya adalah yang C, oke, 10 sendok teh. Besok soalnya, mirip seperti ini, jadi, pastikan kamu memahami informasi-informasi yang ada di sini. Once again, if you need some, further information, further explanation, you can chat me on WhatsApp or maybe you can chat Miss Sri Juniarti, oke? Bisa nanti chat Miss Sri juga. Next question, mari kita mulai. Oh, procedure ya, procedure ini materi semester 1. Oke, mari kita coba cek. Di sebelah kiri ada ingredients-nya, ada step-stepnya, oke.
Nah, untuk soal procedure text besok yang akan muncul, ini burungnya nggak ada ini, burungnya sudah hilang di slide sebelumnya udah ada nih, sekarang hilang nih. Ah, biarinlah, nanti ada lagi mungkin muncul ya. Sama seperti kalian mungkin yang lagi nonton YouTube muncul hilang, nggak jadi musolah lah ya, yang penting kalian mempelajari dengan, baik dan bisa ditonton ulang tayangan YouTube-nya, oke. Nah, di sebelah kiri ada ingredients dan di bawahnya ada steps. Jadi ada bahan-bahan, ingredients, ada langkah-langkahnya. Nah, untuk procedure text, kamu besok diminta untuk menentukan judul. Jadi sama kayak di sini nih belum ada judulnya, kamu kira-kira diminta membuat apa sih? Nah, itu yang harus kamu pelajari besok. Yang nomor 2 soal yang pasti muncul itu pasti, tujuan penulisan teksnya, dan yang terakhir adalah buat, procedure text besok kamu diminta untuk menentukan perlengkapan yang dibutuhkan. Oke, mari kita coba bahas satu per satu. Pegel ini. Aus, mau minum. What is the best title of the text? Judul yang paling tepat untuk membuat teksnya. Nah, ini bisa kamu baca nih sebelah kiri. Diawali dengan brew tea bag in 50 ml of hot water. Intinya si teh itu diseduh, dalam, air panas sebanyak 50 mili. Kayaknya bikin teh nih, apakah bikin teh doang? Tapi kalau ngelihat ingredient, jadi besok tuh clue-nya kamu bisa lihat ingredient-nya ya. Ada tea bag, sugar, water, clue-nya ada lemon, orange. Oke, jadi kemungkinan jawabannya adalah yang B, how to make lemon tea. Jangan sampai terkecoh dengan yang D, how to drink lemon tea. Meskipun sama-sama ada lemon tea-nya. Jadi perhatikan setelah how to-nya. Apakah dia make, apakah dia create, atau apakah dia cook. Jadi harus diperhatikan itu, karena pengecohnya ada di situ ya. Number two, the text is written to. Kalau procedure text, catat ini bagi kalian, paham ya baik-baik. Itu pasti tujuannya adalah memberikan langkah-langkah atau instruksi untuk membuat sesuatu. Oke, jadi jawabannya yang A, nomor 2 di sini ya. Tell some ways to make something. Yang B, detail past detail instruction, ini nggak mungkin. Jadi nggak ada detail past detailed instruction. Ada pastnya nggak ada ya. Give a detailed features, detailed information of some step. Yang C dan D juga tidak mungkin karena ini ada lebih ke label. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Oke, tell some ways to make something. Number three, what kind of tools do we need for the recipe? Nih, cari yang berbeda. Oke. Alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat resep. Gelas, semuanya butuh gelas. Oke, betul. Ada lemon squeezer, ada blender. Yang mana nih yang benar? Blender, apakah di sini butuh blender? Tidak ya, tapi di sini kita butuh lemon squeezer karena di step nomor 3 nih, squeeze the lemon. Jadi kita butuh lemon squeezer atau apa sih disebutnya tuh, pemeras lemon gitu ya. Spoon, nah, apa namanya spoon nih, sendok ya, apakah semuanya butuh sendok? Oke, betul. Yang A nggak mungkin ya, karena kita nggak butuh blender. Berikutnya ada stove, stove, sorry, kompor, knife, pisau, human. Ini siapa sih yang nulis human? Hobi banget nulis human. Iya Pak, kan kita butuh human Pak buat bikin resep. Enggak seperti itu, karena di sini manusia dihitungnya bukan alat, tapi dihitungnya sebagai usernya, jadi bukan tools ya. Yang D nggak mungkin. Apakah kita butuh kompor atau pisau? Di sini jawab yang paling tepat sepertinya adalah yang pisau. Kenapa pisau? Karena di sini di step nomor 6 ada add lemon slices. Jadi tambahkan irisan lemon. Jadi untuk mengiris lemon itu pasti butuh pisau. Sedangkan di sini tidak ada butuh kompor karena di sini yang disajikan itu sudah dalam bentuk airnya air panas dan air dingin ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke. C. Nah, besok kamu juga bisa untuk, perhatikan baik-baik untuk, materi procedure text ya. Jadi ditanyain alat-alat yang dibutuhkan. Next, ini sambil ngap dulu nih. Wish, hope, and agree or disagree. Ini dia yang dicariin. Ya tadi burungnya sudah ada di atas, sekarang burungnya ada di pojok kanan bawah. Dia sudah, apa ini, udah kecapean dia, udah mau tergulung ombak dia. Capek mungkin dari tadi terbang, sama seperti kalian mungkin capek dari tadi sudah hampir 35 menit, tapi tetap semangat ya. Kita coba, bahas yang pertama dulu nih, si X dan Y, oke.
Yay, I got 45. How about you? Not okay. I got 97. I blah blah blah. I studied hard last night. Si X just keep rubbing it on my face, J. Yang mana? Ingat, wish dan hope itu ada dua makna. Oke, kalau wish itu ada dua, dia bisa mengungkapkan uh, goodwill atau ucapan atau doa, bisa juga bermakna regret ya. Kalau hope itu murni digunakan untuk, goodwill ya, untuk mengharapkan sesuatu. Di sini karena dia menggunakan studied atau past tense di sini, jawabannya yang lebih tepat adalah yang wish ya. Jadi, "Not okay, I got 97. I wish I studied hard last night." Jadi si Y ini orangnya nyebelin ya, dia dapat 97 aja ini masih kurang puas. Ini anak yang memang punya, apa, keinginan yang sangat kuat ini untuk dapat nilai 100 ya. Jadi kalian juga kalau bisa seperti itu. Jadi kalau si X ini dia udah senang banget, "Yeay, hore aku dapat 45." Dapat 45 aja senang, kalau si Y dapat 97 aja dia masih sedih. Karena dia masih berharap, "I wish I studied hard last night." Coba aja gue semalam, belajar lebih giat lagi, pasti gue mungkin dapat 100, oke. Ini untuk wish, hope, dan congratulation ada di buku paket kuadrat soal latihannya, oke. Next, ini terkait dengan agree and disagree. Nah, sebenarnya untuk agree, disagree kamu bisa skip dialognya ya, bisa skip dialog. Kamu bisa lihat opsinya langsung. Ini trik cepatnya ya. Cari aja yang berbeda, maksudnya berbeda gimana? Contoh, I don't think so, disagree. Not so sure, disagree. Dub, disagree. Absolutely, ini agree. Nah, pasti jawabannya yang absolutely, yang agree doang, yang beda sendiri. Oke. Kita coba cek, kita buktikan ya. Sabar ya, burungnya mau tenggelam ini, nanti kita selamatkan. Natures, Mister Nature is so handsome. Mister Nature, Mister Nature, Mister Alam is so handsome. Iya dong, jelas. Pak Alam itu ganteng banget. Iya dong. Kata si Mala, bla bla bla. He reminds me of the actor from Spider-Man. Dia mengingatkanku aktor dari Spider-Man. Ya, mungkin mirip Andrew Garfield atau Tom Holland ya, memang mirip, mirip lah sama Mister Alam ya. Gak mungkin mirip Goblin-nya kan. Neces, do you mean he looks like a spider? Maksudmu dia mirip seperti laba-laba? It doesn't work like that, buddy. Gak kayak gitu, bukan berarti gue kayak laba-laba ya, tapi lebih ke aktornya. Jadi di sini karena jawabannya si Malang ngomong, "He reminds me of the actor from Spider-Man," maka jawabannya adalah yang absolutely. Jadi yang D di sini yang agree. Jadi buat besok nanti untuk agree disagree cari aja di opsinya yang dia beda sendiri, oke? Jadi, kemungkinan besar itu jawabannya. Next. Nah, ini naratif teks ini ya. Oh, burungnya karena kelamaan tidak diselamatkan oleh kalian nih, kalian yang bersalah karena tidak menyelamatkan burung itu. Burungnya sudah meninggal ya, sudah dimakamkan. Jadi tanggung jawab kalian. Nanti minta pertanggungjawabannya pokoknya lah. Ini di sini ada teks naratif. Untuk teks naratif yang muncul besok diambil semuanya full dari buku paket kuadrat. Oke. Let's check mari kita lihat contoh teks naratif yang sudah Mister tulis di sini ya. Once upon a time, there were two close friends who were walking through the forest together. They knew that anything dangerous can happen anytime in the forest, so they promised each other they would always be together in any case of danger. Oke, bisa dibaca nih sisanya, bisa dibaca. Nanti kamu perhatikan sendiri. Kita lihat soal yang muncul yang pertama adalah moral value, ya, nanyain nilai moral yang akan eee, yang ada di dalam teks naratif. Yang pertama, never trust a bear, jangan percaya seekor beruang. Iya, kecuali Marsha and the Bear. Percaya tuh sama Marsha and the Bear, tapi kalau beruang yang di sini nggak nyambung, ya. Yang B, don't judge people by its cover, jangan ngejudge orang dari cover-nya, karena orang itu pakainya nggak pakai cover. C, true friends never leave you behind. Teman yang baik itu tidak akan pernah meninggalkanmu.
Dan yang D, honesty is the best currency. Kejujuran adalah mata uang yang paling berharga. Di sini kira-kira yang mana? Yang A, Mister, never trust a bear. Oke, yang jawab A, kamu jangan kebanyakan nonton Marsha and the Bear. Di sini, ceritanya nih kalau kamu baca ya, jadi ada beruang, kemudian ada 2 orang ketika mereka pergi ke hutan, eee, mereka ngelihat seekor beruang. Nah, tadinya di awal-awal tuh si temennya bilang, "Kita akan selalu bersama kawan, kita kemana pun akan mengarungi dunia ini bersama, kita lawan dunia bersama." Ketika ketemu beruang, yang satu temannya langsung lari dan, manjat pohon. Sedangkan yang satu karena udah, nggak bisa lari, dia akhirnya pura-pura mati, sampai didatangin beruangnya, beruangnya cuma ngebisikin sesuatu ke kuping si orang yang pura-pura mati di bawah itu, ya udah pasrah lah dia. Kemudian habis dia kayak berbisik gitu, beruangnya pergi, nah setelah itu, si temen yang naik pohon itu turun, kemudian, "Wah, beruangnya ngebisikin apa?" Beruangnya bilang, "Ada 100 nggak?" Garingnya. Enggak gitu, kata si beruangnya bilang gini, barusan nih kalimat terakhir, "Just now the bear advice," barusan si beruang itu ngasih saran, "not to believe a fake friend." Jangan percaya sama teman palsu, fake ya, sama kayak kalian tuh fake banget kalian. Harusnya kalian subscribe, jangan lupa subscribe biar Mister Alam jadi YouTuber. Tuh diliatin Bu Imal, nggak enak lah, takutnya dikomenin nanti. Pokoknya seperti itu ya. Jadi don't believe a fake friend. Jadi yang paling tepat adalah yang C ya. True friends never leave you behind. Teman sejati tidak pernah meninggalkan. Oke. Lanjut nomor 2. The text is written to, karena ini naratif tadi sudah dibahas berkali-kali ya, di buku paket juga sudah, di kelas juga sudah. Tujuan dari teks naratif adalah, memberikan, hiburan untuk pembaca, sekali lagi pembaca. Nah, di sini ada B dan C, yang B itu salah ya, karena yang B ini amuse the writer. Di sini writer, writer itu penulis, buat apa penulisnya dihibur? Mana ada orang yang menulis untuk menghibur dirinya sendiri, pasti dia menulis untuk menghibur orang lain, ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, give a joy to the reader of the story. Oke. Mister, tapi saya nulis memang untuk menyenangkan diri saya sendiri. Nah, itu mah bukan naratif, itu namanya buku harian, ya. Ada lagi satu lagi buku gambar, itu baru untuk diri sendiri, tapi kalau naratif tuh pasti untuk orang lain, ya. Next, the problem of story started when, awal mula permasalahannya muncul ketika one of them climbed a tree. Nah, di sini ya, nih, di paragraf kedua. Ketika salah satu dari mereka manjat pohon bukan, they saw a bear, betul ya, ketika mereka ngelihat seekor beruang. Ada lagi nih, Mister sebenarnya masalahnya dimulai ketika mereka berteman, karena berteman dengan orang yang salah. Ya, tapi dalam konteks ini yang D benar, tapi yang paling benar adalah yang B ya, karena, yang D itu, lebih ke tersirat saja. Oke, jadi pilihnya yang B, ya. Nah, untuk naratif besok selain jenis soalnya seperti ini, ada juga soal-soal tentang sinonim, yang mungkin muncul. Nah, untuk soal sinonim kemungkinan, kalian akan kesulitan karena kata-katanya mungkin kalian baru pelajari. Maka dari itu, saran dari Mister adalah please you can read and also you can understand or memorize some text on your Quadra book. Jadi boleh dipelajari dulu tuh, teks-teks yang ada di buku paket Quadra. Oke? Oke, let's move on to the last, eee, apa nih, last topic ya, materi terakhir yaitu report text. Oke, nih ada seekor kucing nih yang sudah berkunjung ke makam burung yang tadi sudah wafat gara-gara kalian tidak menyelamatkannya. Biarkan kucing itu bermain. Di sini kebetulan teksnya adalah tentang kucing, bisa dibaca. Langsung saja untuk soal besok yang pasti muncul, teks report-nya diambil dari buku paket Quadra, jadi silakan dipelajari saja. Yang jadi kesulitan adalah, diction-nya ya, atau pilihan katanya itu untuk teks, report itu banyak yang, baru atau susah. Contoh di sini sudah ada di nomor 3 nih.
Gestation. Apa sih gestation itu? Kalau kamu nggak tahu maknanya, maka, kamu pasti bakal kesulitan. Makanya untuk tips dan triknya adalah mau nggak mau memang harus baca duluan teksnya, cari kata-kata yang sulit kamu terjemahin sendiri di rumah. Atau kalau katakanlah kamu nggak tahu kosakatanya itu apa, kamu bisa mencoba memahami informasinya. Contoh, as prolific breeders, kamu nggak tahu prolific apa, nggak tahu breeders apa, lupakan. Cats have an average, kucing punya average rata-rata gestation period of 63 day. Kucing rata-rata punya periode gestasi selama 63 hari, and kittens atau anak kucing are born blind, dan anak kucing itu terlahir dengan dalam keadaan buta. Relying on their mothers for care, bergantung kepada ibu mereka untuk dijaga, oke. Ini berhubungan dengan periode 63 hari dan lahir. Jadi kemungkinan gestation itu apa? A, diet, makan, pregnancy kandungan, digestion itu apa sih namanya, pencernaan, dan D, prohibition, larangan. Nah, di sini kalau cari yang agak mirip-mirip kayaknya yang B, yang pregnancy, oke. Dengan catatan kamu memang memahami teksnya, oke. Biar gampang kamu belajar aja dulu ya, dibaca dulu teksnya di buku paket kuadrat. Nah, soal nomor 2, tadi sudah disebutkan, bedanya report dengan deskriptif adalah untuk soal nomor 2, kalau report itu cari yang general, general description, kalau yang deskriptif itu cari yang specific description. Nah, di sini karena ini report text, maka jawab yang general, yaitu yang C. Oke, jadi pastikan kalian ingat. Number one. Nah, ini untuk teks, report kesulitannya juga itu kamu diminta untuk menyimpulkan beberapa paragraf. Jadi paragraf tertentu itu ngomongin tentang apa. Contoh di sini adalah paragraf 2. Paragraph 2 mostly talks about. Paragraf 2 ini kebanyakan ngomongnya tentang apa? Di sini kita lihat, their physical characteristic vary widely from sleek Siamese cats to fluffy Maine Coons. Di sini ngomongin physical characteristic, yang paling tepat adalah yang B, cat's physical appearance. Oke. Jadi itu untuk, text report. Oke, kamu bisa, apa namanya, pelajari juga contoh-contoh soal yang ada di buku paket Quadra atau nanti bisa cek di quizzes yang kami bagikan. Oke. So that's all, untuk, persiapan, US, English class, dan sebelum ditutup ada beberapa saran dari Mister, untuk selama US ini. Yang pertama, please wake up earlier before subuh, pastikan kamu bangun lebih awal sebelum sholat subuh, kalau bisa sholat sunnah dulu tuh 2 rakaat ya, supaya lebih fresh. Nanti setelah subuh jangan tidur lagi, kamu udah olahraga-olahraga dikit, boleh sarapan, boleh baca-baca buku lagi. Kemudian yang kedua, maximize your rest time and consume healthy food. Jangan lupa juga istirahat yang cukup, belajar boleh, tapi jangan lupa istirahat yang cukup juga penting, oke? Ditambah makan makanan yang sehat juga, banyakin sayuran, minum air putih, jangan kebanyakan makan seblak yang pedas atau yang ini, supaya kamu pas nanti ngerjain US, kondisi tubuh kamu udah dalam fit ya. Dan yang terakhir, pray and do your best. Dan yang terakhir, berdoa dan lakukan yang terbaik, oke? Sekali lagi, if you need some explanation, kalau kamu butuh, informasi tambahan, butuh apa, butuh katakanlah penjelasan, jangan sungkan-sungkan buat nanya ke Mister Alam atau Mister I, oke? So, that's all, guys, thank you very much for this 1 year. Terima kasih banyak untuk 1 tahun ini. Semoga, whatever happen tomorrow, it will be your best, oke? Apapun yang, terjadi besok, I'm not demanding you to be the best, I just need you to do the best. Mister nggak berharap kamu untuk, eee, be the best-nya, tapi Mister cuma berharap kamu lakukan yang terbaiknya, oke? Usaha maksimal, insya Allah hasilnya juga akan sesuai dengan apa yang Allah sudah tentukan buat kita, oke? So, that's all, jangan lupa nanti ada link quizes-nya, cek di grup WhatsApp, kemudian, jangan lupa juga, boleh nanyanya di kolom komen atau kasih komen-komen di, kolom komentar di bawah ini. Oke, thank you very much guys, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.